nanti kita sampaikan seperti itu, dan baiklah kita langsung ke materi yang disampaikan. Setelah saya kita materi sampaikan, kita sampaikan dan kita langsung melakukan tanya jawab. Saya ingin sekolah dapat simulasi. Ini merupakan hal baik orang SMP dalamnya adalah kecil ini berdasarkan surat edaran dari Menteri Kebudayaan 2020 perihal Merdeka Belajar. Merdeka Belajar cuma penguatan diimplementasikan agak berbeda kebijakan. Yang pertama, sekolah standar nasional atau SDN yang dahulu dilakukan sekarang menjadi ujian sekolah, menjadi kewenangan sekolah pembelajaran akhir periode pembelajaran. Kemudian ujian nasional. Ruang kelas, ruang guru, ruang pimpinan. Ini banyak di bulan Ramadan. Kita lanjutkan. Kemudian ujian nasional kita bergerak ke asesmen atau AKM. Di mana ini sebelum Pak Menteri ini juga ada aksi. Dahulu mungkin dilakukan secara terbatas di beberapa daerah. Asesmen kompetensi siswa Indonesia ini sebagai cikal bakalnya AKM yang kita laksanakan sekarang. Kemudian ada di RPP kita juga ada sedikit perubahan, kemudian di penerimaan peserta didik baru sebenarnya ini sudah donasi dari beberapa tahun kemarin. Kemungkinan besar kita akan melakukan donasi yang lebih terpadu. Yang saya inginkan mungkin lebih terpadu di sini akan ada kebijakan baru bagaimana hak mempunyai prestasi belajar yang tinggi, mempunyai tempat yang khas buat mereka untuk melaksanakan pembelajaran. Siswa-siswa tersebut juga memerlukan lingkungan belajar yang mendukung bagaimana proses belajar itu berjalan dan akhirnya pada prestasi belajar siswa tersebut. Lanjut. Kemudian di sini program Kemdikbud di 2020 ini merupakan pra-AKM di 2021. Yang pertama kita di sini merancang asesmen, kita sudah melakukan rancangan dari instrumen akademik kemarin yang diikuti 23 sekolah, tetapi kemarin mundur menjadi 19 sekolah, di mana itu instrumen akademik tersebut adalah numerasi dengan literasi dengan numerik itu hampir sama dengan UN, tetapi ini lebih kalau UN itu di ujung hasilnya, tetapi ini di belajar ternilai seperti apa. Kemudian simulasi di sini ada simulasi kita yang akan kita lakukan dari awal, dari simulasi instrumen, simulasi kompetensi kemudian dilakukan, dan simulasi skala besar yang sekolah. Jelas, mulai no sampai loro hati di wae iku. Pastikan terus Valen di ketokaken iki sing meeting. Pelaksanaan kita masih bertanya, kita masih kesulitan, tetapi pelaksanaan harus dilaksanakan. Saya tidak ingin seperti itu. Mungkin setelah ini akan ada step-step selanjutnya dan kita ikuti seperti apa dari kementerian, dan kita akan saya sampaikan secara berkala setiap ada perubahan kebijakan. Nah, ini di sini.
Di sini asesmen nasional. Saya juga bingung ketika pertama kali masuk ke kurikulum di SMP sekarang, dan ada hal yang baru di mana ada beberapa komponen penunjang dalam pelaksanaan AKM ini. Di sana ada AN, asesmen nasional. Di sana ada AKM, asesmen kompetensi minimal. Di sana ada survei karakter, di sana ada survei lingkungan belajar, di sana ada UBKD. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh yang merupakan proses pendidikan, proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Dimana asesmen nasional ini memetakan mutu pendidikan di satuan pendidikan, tidak lagi posisinya ke peserta didik. Di sini posisi peserta didik sudah diangkat dengan sebagai subjek pendidikan, di mana mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak, yang baik, yang menghasilkan prestasi untuk masa depan mereka masing-masing. Di mana asesmen nasional itu dimulai dari AKM, kita ada AKM di sana, di mana pesertanya itu adalah siswa. Kemudian survei karakter siswa juga pesertanya, kemudian survei lingkungan belajar, di sana ada Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah sebagai peserta. Hal ini kemudian dilakukan menggunakan sistem dulu UNBK untuk UN, di sini UBKD. Apa bedanya di sana kita sampai UNBK dan UBKD? Dua-duanya sama setelah online dilaksanakan menggunakan perangkat komputer yang terintegrasi dengan server di kementerian. Kemudian UBKD kita naik dari hasil AKM yang menggunakan sistem UBKD adalah asesmen nasional. Ini adalah merupakan pemetaan untuk pembelajaran di setiap satuan pendidikan yang merupakan evaluasi pembelajaran yang menjadi base data untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini sangat jelas instrumennya seperti apa. Murid itu yang saya sampaikan ada AKM literasi suatu murid, di AKM literasi numerasi itu belajar kognitif. Mungkin kalau saya bayangkan dari beberapa model pembelajaran itu evaluasinya atau prosesnya itu seperti inquiry ya, inquiry. Modelnya seperti itu, di mana siswa berdasarkan kemarin ketika kita melakukan uji instrumen akademik ini terkait literasi dan numerasi, siswa itu harus mempunyai kemampuan dapat analisa literasi, bagaimana mereka menangkap, menganalisa setiap pernyataan-pernyataan yang dalam soal itu berdasarkan input-input pembelajaran yang didapat di sekolah, dan mereka menyimpulkan berdasarkan hal tersebut. Jadi memang siswa akan didorong untuk berpikir lebih komprehensif. Jadi tidak seperti dulu kalau A tambah A sama B, ya seperti itu. Jadi proses A plus B itu seperti apa dan bagaimana bisa menjadi C, itu yang akan semangatnya akan di sana. Itu baik di literasi maupun numerasi itu dasarnya seperti itu untuk kognitifnya. Kemudian ada survei karakter, ini juga merupakan sisi lain yang kita sentuh, di mana pembelajaran tidak hanya otaknya, kognitifnya, tapi karakternya juga kita sentuh. Di sana akan ada sistem lain untuk survei karakter, tidak nanti akan memetakan sejauh mana hasil belajar dari beberapa soal atau pernyataan yang disampaikan dalam sistem UBKD nanti. Kemudian survei lingkungan belajar, ini karakteristik pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, bagaimana lingkungan belajar di sekolah seperti apa. Nanti hasilnya akan sangat komprehensif, di mana dari mulai siswa, hasil kognitifnya, hasil sosial emosionalnya tergambar, dan bagaimana lingkungan belajar mendukung dari secara keseluruhan hasil belajar itu tercapai. Jadi kalau dalam posisi normal
ini sangat komprehensif ya, sangat bagus proses asesmen ini karena sudah menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, subjek pendidikan, dan tidak menjudge mereka di akhir proses pembelajaran. Nah, ini sistem asesmen yang tadi saya sampaikan, jelas mengukur kompetensi berpikir, bernalar. Bernalar itu sudah sangat luas cakupannya, di mana bagaimana siswa bernalar itu adalah ketika mereka di kelas, ketika mereka mendapat materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya, mereka lakukan analisis berdasarkan hal tersebut, dan itu adalah proses yang memang mereka butuhkan dalam proses pembelajaran. Jadi kalau hanya satu prosedur semua orang bisa, tetapi kenapa satu ditambah dua menjadi tiga itu yang harus kita terapkan ke anak-anak tersebut, karena memang di masa depan mereka itu yang sangat diperlukan. Kemudian ini ada sumber karakter dan ilmu belajar, ini sudah saya sampaikan lagi. Dilanjut. Nah, di sini untuk asesmen KKM, di sini ada dilanjut aja. Ini untuk pelaksanaan AKM itu dilaksanakan untuk kelas 8 di jenjang SMP, kelas 4 di jenjang SD, dan kelas 8 ya. Kelas 8 ya, kelas 8 jenjang SMP dan kelas 11 di jenjang SMA SMK. AKM itu tadi disampaikan literasi siswa, nanti untuk survei karakter juga siswa, untuk lingkungan belajar untuk siswa dan guru. Ini komponennya seperti ini, di mana ada informasi, teks sastra, kontennya nanti untuk kognitifnya bagaimana menemukan informasi seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah proses pembelajaran yang tinggi untuk tingkatan jenjang SMP, karena mereka harus bisa menganalisa setiap informasi baik pun itu bersifat numerasi atau literasi, dan melakukan pemilihan hasil atau jawaban berdasarkan hal tersebut. Dan di sini untuk soal juga berbeda. Punya jawaban-jawaban di sini ada yang pilihan ganda hanya satu jawaban benar itu 20%. Pilihan ganda kompleks jawaban benar lebih dari satu. Nah di sini udah lebih 60%. Ini sangat terlihat perbedaannya antara UN dengan AKM, di mana tingkat kemampuan siswa untuk melakukan sintesis sebuah analisis itu sangat tinggi. Jadi di sini memang proses pembelajaran ini membutuhkan guru-guru yang punya kompetensi tinggi, memberikan informasi pembelajaran kepada siswa, dan mendorong siswa, menstimulasi siswa, mengeluarkan potensi siswa untuk dapat menganalisis suatu pernyataan, suatu pendapat menjadi suatu sintesa yang akan menjadi pilihan kemudian hari. Kemudian menjodohkan sih gampang ya. Menjodohkan udah pinter Pak, menjodohkan. Kemudian isian singkat dan objektif 5%. Jadi memang akan sangat terukur, di mana pilihan ganda kompleks sampai 60% di sana udah sangat berbeda dengan yang kemarin. Sebelumnya awalnya bisa, tapi terakhir belum. Kemudian dilanjutkan. Nah, di sini ada komponen asesmen di mana aspek-aspek apa saja yang diukur antara ujian nasional dengan AKM. Di sini hal yang diukur capaian kompetensi untuk SKL, capaian SKL untuk ujian nasional siswanya kelas 9. Di akhir proses pembelajaran setiap jenjang, kita di jenjang SMP berarti kelas 9 bisa menggunakan komputer atau kertas pensil, bisa tes individu agregat itu hasilnya menjadi
beban ke siswa, hasil pemetaan siswa dan satuan pendidikan. Ini pemetaan perbaikan pembelajaran hampir sama itu sebagai base data karena nilai-nilai itu akan menjadi acuan kita untuk proses pembelajaran. Kemudian secara otomatis diperoleh dari ujian. Kemudian AKM yang saya sampaikan tadi, capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi, karakter siswa dan gambaran lingkungan ini sangat komprehensif. Jadi memang hasil dari AKM itu tidak mempengaruhi nilai dari siswa, tetapi merupakan gambaran pencapaian atau mutu setiap satuan pendidikan. Tapi saya ingatkan, nanti hasil tersebut tidak akan menjadi grade setiap satuan pendidikan. Tidak akan ada misalnya SMP 19 grade 1, SMP 2 grade 2, tidak seperti itu. Tetapi akan merupakan suatu analisa tingkat mutu pembelajaran, dan hal tersebut akan menjadi dasar untuk treatment selanjutnya, perbaikan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Kemudian siapa saja yang menjadi peserta? Kalau dulu seluruh peserta didik, sekarang itu untuk AKM adalah sampel peserta didik. Jadi di kelas 8 sampelnya nanti real di tahun 2021 itu akan diambil sampel kelas 8 sebanyak 45 siswa. Di mana ya 45 siswa itu terbagi menjadi 3 sesi, 15, dan 15. Dan tidak semua siswa, kami tegaskan, tidak semua siswa kelas 8 mengikuti kegiatan AKM. Saya tegaskan, tidak semua kelas 8, hanya sampel 45 orang. Dan saya tegaskan, hasilnya tidak mempengaruhi nilai peserta didik. Hasilnya adalah potret atau gambaran mutu satuan pendidikan. Itu yang perlu kita catat. Adapun bagaimana sih nanti untuk pemilihan peserta didik? Apakah kita bisa milih yang pinter-pinter atau yang ada yang pinter, ada setengah pinter, ada yang biasa aja? Untuk penetapan peserta didik saat AKM nanti di 2021 akan dipilih secara random oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sekolah sudah tidak bisa melakukan milih siswa yang pintar, milih siswa yang setengah pintar dengan asumsi bisa mendongkrak hasilnya. Tapi kemarin juga saya dengan kementerian waktu kemarin ketika kami melakukan monitoring pelaksanaan uji instrumen akademik, kami juga menanyakan apakah dengan melakukan pengambilan sampel secara random oleh kementerian yakin bahwa siswa itu akan memberikan gambaran sekolah yang real. Karena saya rasa tingkat pengetahuan mereka sangat berbeda, dan ketika pemilihan itu sangat random. Jadi tingkat pemahaman siswa juga akan sangat random. Nah, di sana menjamin Pak, insya Allah nanti kita punya sistem tersendiri ketika pemilihan itu dilakukan akan menggambarkan satuan pendidikan tersebut. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena ketika kita melakukan survei random dan tidak valid dari data siswa atau yang asal-asalan siswa tersebut memberikan input dalam AKM tersebut, maka hasilnya juga akan tidak valid, dan ini sangat berbahaya untuk selanjutnya, karena hal ini akan menjadi base data kita untuk melakukan treatment perbaikan pembelajaran. Jadi kalau hasilnya salah ya nanti treatmentnya juga salah. Itu sudah saya sampaikan dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi hal tersebut saya sadari, apapun ceritanya, siapapun sampelnya, kita nggak usah
yang pintar akan hasilnya baik, yang biasa-biasa saja hasilnya ya setengah baik, yang biasa saja ya tidak baik hasilnya, atau gambaran sekolah menjadi kabur atau mungkin tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan keinginan satuan pendidikan masing-masing. Tapi kita ingat kembali, semangat AKM itu adalah mengukur kemampuan siswa untuk menganalisa setiap soal berdasarkan input dari seluruh proses pembelajaran, materi pembelajaran yang didapatkan dari beberapa mapel yang disampaikan gurunya sebagai informasi dalam melakukan analisa. Jadi siapapun siswanya, ketika hal tersebut tersampaikan dan ketika hal tersebut tercapai, maka data hasil AKM dan peta mutu di sekolah tersebut saya rasa akan valid. Jadi ini memang menjadi tugas kita semua. Kita tidak bisa ngasal, kita tidak bisa asal-asalan kita menyampaikan materi pembelajaran, karena ini menyangkut dari mutu pembelajaran di masing-masing sekolah yang ditampilkan oleh siswa. Kemudian dalam ini saya sampaikan tetap menggunakan komputer terintegrasi dengan server pusat, adaptive test, satuan pendidikan di sini perbaikan pembelajaran tetap, dan peserta didik kelas 12 yang melakukan ini untuk SMA SMK. Dilanjut. Nah, di sini AKM sebagai pengukur kinerja satuan pendidikan. Hasil AKM itu memetakan satuan pendidikan dan daerah berdasarkan kompetensi minimal. Dilanjut. Nah, di sini ada beberapa hal yang dalam pelaksanaan asesmen nasional yang mungkin kita akan agak stressing karena ini merupakan awal dari penilaian yang berubah dari AKM, tetapi saya yakin secara sistem ini lebih mudah dan lebih ringan dari UNBK, dan alhamdulillah kita di Kabupaten Cirebon tahun kemarin sudah 99% ya, 99% sudah mengikuti kegiatan UNBK, dan saya yakinkan sekarang AKM harus ikut semua, tidak ada yang saya nggak mau ikut. Jadi karena ini sudah menjadi peta mutu, dan ketika ada sekolah yang tidak ikut, saya yakin akan akan kesan negatif baik untuk satuan pendidikan tersebut, dan secara umum wilayah Kabupaten Cirebon mungkin ada perlakuan yang berbeda ketika ada sekolah yang tidak bersedia ikut. Jadi ini semua sekolah yang mempunyai kelas 8 itu wajib ikut kegiatan AKM. Di sini ada beberapa hal yang itu untuk pelaksanaan AKM. Yang pertama, dilaksanakan komputer secara daring. Kalau untuk UNBK sama daring, tetapi semi online ya, semi online, di mana data tarik ke server ke klien, nanti setelah selesai masuk server di-upload diunggah melalui server. Tapi untuk AKM ini seluruh klien, seluruh komputer siswa akan terkoneksi langsung dengan server Kemdikbud. Jadi sudah langsung terkoneksi. Kemudian murid mengerjakan pada sesi. Nanti kita bagi sesi, pengaturan sesi nanti seperti yang saya sampaikan, nanti akan ada 3 sesi di tahun depan. Kemudian guru juga secara mandiri, mungkin yang kemarin sudah melaksanakan uji coba instrumen akademik, di 19 sekolah sudah terlihat seperti apa. Kemudian pemetaan penyiapan komputer dan sarana pendudukan. Nah, untuk komputer kita di tahun 2000 bukan yang akan SSD, cuma SSD 5. Nanti akan disampaikan Mas Yan untuk SSD secara teknis. Untuk di 2021 ini komputer minimal 20 ya.
20 itu dengan cadangan, di mana 15 yang digunakan 5 sebagai cadangan. Barangkali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi hanya 15 sebenarnya yang digunakan, 5 sebagai cadangan. Kemudian ada pemetaan sekolah, mungkin yang terakhir ini sih untuk teknis TIK di jenjang SD mungkin agak berat karena kelas 4, tetapi saya yakin di jenjang SMP sudah tidak bermasalah dari sisi siswa, dari sisi perangkat juga kita insya Allah tidak akan memberatkan sekolah. Nanti sistemnya kita lihat seperti apa apabila memang ada beberapa sekolah tidak mempunyai perangkat, karena di beberapa sekolah negeri juga perangkatnya sudah banyak, tapi kita akan melihat perkembangan selanjutnya apakah yang tidak bisa gabung-gabung, karena kan perangkat juga tidak terlalu banyak yang di. Nah, ini persamaan perbedaan, mungkin ada beberapa hal perbedaan, ada persamaan penyelenggaraan sama pemerintah, kemudian sasarannya peserta didik pada jenjang tertentu. Dalam AKM itu kelas 8 ya. Ini di akhir, kemudian tujuan pemetaan hasil belajar siswa secara nasional, AKM tidak, karena mutu satuan pendidikan yang kita kejar di AKM. Kemudian pemetaan kualitas satuan pendidikan sama dengan AKM, cuma base datanya kalau kemarin nilai ujian nasional sebagai base data untuk pemetaan kualitas atau jenjang atau grade setiap satuan pendidikan, sekarang lebih komprehensif. Kalau AKM itu yang datang itu jelas ketika proses nilai seperti apa, hasilnya seperti apa, itu akan terpolahkan dengan lebih baik. Ya, seleksi ke jenjang berikutnya, mungkin kemarin nilai UN kita masih gunakan sebagai parameter untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, tetapi AKM itu tidak digunakan untuk hal tersebut. Kemudian konsultes di sini terikat kurikulum, bisa iya bisa tidak, karena lebih terintegrasi, mungkin lebih luas, lebih komprehensif, lebih terintegrasi bagaimana proses pembelajaran itu terkait dengan dunia luar atau dunia luar pembelajaran di sekolah menjadi satu memperbaiki nilai Bu aja. Terintegrasi, disiapkan aja daftar siswanya hal tersebut. Yang kalau ujian nasional mungkin lebih ke bagaimana tes sumatif ya, sumatif proses pembelajaran yang mereka lakukan selama 3 tahun kita ukur menggunakan rangka tes dalam UN. Kemudian di sini disampaikan tesnya formatif, kemudian sumatif juga tidak, karena kita tidak melakukan tes di AKM ini. Kemudian tetap berbasis komputer, waktu UNBK sekarang BKD ya, BKD yang berbasis komputer dari 28. Kemudian hasil sebagai umpan balik guru dan sekolah sama-sama, dua-duanya UN juga sama, tapi base datanya yang tanggal 8 gladi 28 November. Aduh, ya orang pragat Pak ya. Gladi maksudnya ini di pas bocah. nanti di tahun depan akan seperti ini. Minggu orang pencerita Nanti tes akan 2 hari. Jadi di hari pertama itu tes literasi 90 menit dan seterusnya karakter 30 menit. Ini siswa, kemudian tes numerasi 90 menit di hari kedua dan survei belajar 30 menit. Ini 2 hari, dan kalau kemarin kita 4 hari di jenjang SMP, 2 hari dilanjut. Nah, ini rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional yang berupa AKM, survei karakter dan survei belajar. Kita di jenjang SMP kelas 8 kita laksananya di minggu ketiga bulan Maret. Minggu ketiga bulan Maret. Dan perlu saya sampaikan, pelaksanaan AKM jangan sampai menjadi beban secara psikologis buat anak-anak. Itu yang harus ditanamkan oleh sekolah. Jangan bebani siswa. Sehebat apapun siswa diberikan, pertama siswa itu akan sangat random. Jadi seluruh siswa harus punya kompetensi untuk bisa menganalisis setiap butir soal. Jadi kita nggak bisa siswa ini kita melakukan kalau menyampaikan bisa, mungkin kalau men-treat
beberapa siswa untuk mahir mengerjakan soal AKM. Saya kira akan sangat random, akan sangat sulit, tetapi saya yakinkan tolong belikan semua kompetensi analisa untuk seluruh siswa. Hitungan itu Dan kenapa? Karena yang kita adalah ayo mana input atau informasi yang benar tentang sekolah kita, tentang ayo tahu semana sekolah berarti kita. mau ayo kayak bu Pembelajaran, perbaikan pembelajaran selanjutnya enggak jadi. Saya ingin hal tersebut hasilnya valid, tidak ada manipulasi apapun, karena hal yang valid akan menjadi input dan hasilnya akan lebih baik. Kalau kita melakukan manipulasi apapun, dapat informasi tidak valid, kita melakukan perbaikan yang benar. Itu yang kita tidak inginkan, dan saya yakin itu sudah menjadi keinginan pemerintah Indonesia dalam hal ini oleh Kemdikbud mungkin arah. abot anaknya karo ibunya. Iya itu sih tentu saja. Ini jadwalnya di jenjang SMP ya, di SMP SD dengan SMP sama SMP hampir sama. Ini seperti ini di sesi pertama, nanti 45 itu 15 orang di sesi pertama, 15 orang di sesi kedua, 15 orang di sesi ketiga. Pelaksanaannya selama 2 hari. Ini jadwalnya akan seperti ini, akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Maret. Insya Allah kalau tidak ada perubahan apapun, nanti kita akan sampaikan untuk lebih pastinya setelah kita nunggu kebijakan dari kementerian, tapi polanya akan seperti ini, dilaksanakan 2 hari di minggu ketiga. Setiap 1 harinya ada 3 sesi, per sesi 15 orang dan dilaksanakan terus. Nah, kita kembali, tadi kita sudah melihat gambaran secara makro bagaimana UN bergeser ke AKM, bagaimana AKM akan dilaksanakan di tahun depan, dan step-step apa saja yang kita lakukan sebelum pelaksanaan real AKM di tahun depan. Di sini step-stepnya ada simulasi yang akan kita laksanakan ini untuk memperkenalkan kepada kepala sekolah, kepada siswa, menginformasikan siswa seperti apa. Nanti kita akan terukur dari mulai sistem, dari mulai instrumen yang nanti akan muncul, juga akan menjadi input untuk kementerian untuk kementerian bagaimana tingkat kesulitan soal yang disampaikan, itu juga akan jadi input mereka, dan sistem pengukuran keandalan sistem juga, dan infrastruktur baik di sekolah, baik di kementerian ketika kegiatan ini dilaksanakan. Karena saya yakin mungkin Pak Ocim tahu ya, kalaupun kita UNBK kemarin yang naik ke server itu hanya server sekolah ya, ke server kementerian naik itu 1. Tapi undangannya lor, Bu. Sekarang misalnya kita asumsikan ada 15 hubungannya orang dengan sekolah, transport juga. ada 200 sekolah yang ikut di kita. Secara bersamaan 15 kali 200 masuk dalam satu sistem, bisa betul dalam satu jalur. Ya, seperti itu. Jadi kita akan menguji keandalan sistem di sana. Kemudian kita juga akan di sini keandalan sistem pertama, kemudian sosialisasi koordinasi antar jenjang. Kita juga tetap dengan tingkat provinsi, tingkat kementerian, kita juga terus melakukan koordinasi, melakukan kita menanyakan apa yang kita tidak tahu, untuk nanti agar pelaksanaan AKM yang real dan sesungguhnya dilaksanakan dengan baik. Kemudian pelatihan proktor, saya yakin proktor kita sudah handal-handal, karena kemarin 2 tahun terakhir kita UNBK, kita melakukan USBN, kita melakukan PPDB online, mereka sudah sangat handal untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi saya yakin insya Allah dengan AKM yang saya rasa ini lebih sederhana dibandingkan UNBK, akan dapat berjalan dengan baik.
Nah, ini dari hal-hal UN dan AKM yang perbedaan antara UN dan AKM yang di sini bisa dari mulai penilaiannya dari AKM, kemudian level siswanya tingkat akhir kita di tingkat 4, 8 dan 11 itu untuk pelaksanaan siswa, bentuknya sampel, kemudian tingkat jenis soalnya high stakes ya, tingkat sangat tinggi. Ini berarti memang udah lebih sederhana. Jadi memang semangat AKM ini adalah semangat bagaimana siswa itu memunculkan potensi-potensi mereka, menganalisa setiap hal tidak terbatas dari hal-hal yang ada di sekolah, tapi secara keseluruhan merupakan pengalaman belajar membuat mereka di mana mereka memang dituntut untuk di kemudian hari dapat menganalisa berdasarkan input-input dari proses pembelajaran yang dilakukan setiap hari di sekolah. Kemudian di sini pelaksanaan semi online yang saya sampaikan periodenya 4 hari, nanti akan 2 hari. Kemudian metode penilaian CBT ya, CBT di komputer based test. Nah, ini CAT, ini perbedaannya ini dan pro online ini CAT dengan CBT. Tapi pada dasarnya sama. Kemudian spek untuk perangkat, waktu saat UNBK kita masih memerlukan server, tetapi kita di AKM sudah tidak perlu server, jadi akan lebih, pertama costnya akan lebih murah karena kita hanya memerlukan perangkat komputer dengan memori 2 GB. Oh iya, kelasnya sih sana Pak. 2 GB terus Windows 7 bandwidthnya minimal 20 kayak kemarin kita coba 20 agak kelelet kemarin 15. Saya perlu sampaikan kemarin kita uji coba instrumen akademik itu kita pakai bandwidth rendah 20, tapi ketika login itu agak lelet. Ini yang mungkin jadi catatan kita semua. Kalaupun kita tetap di bandwidth 20 ya susah ya kan. Terus untuk perangkat kan termasuk pas apa? Iya. Terendah bandwidth 20, tetapi saya tidak rekom pas di 20 kalau bisa agak naik ya. Jadi itu karena kemarin hasil kami di uji coba instrumen akademik kita pakai bandwidth 20 itu untuk 15 siswa, ketika ngangkat di pertama itu agak kesulitan dan harus bergantian. Memang bisa cuma bergantian. Admin di sini. Bukan turun diaktifkan. Nah, di sini level siswa yang tadi disampaikan dilanjut. Nah, ini persiapan pelaksanaan. Dan sejumlah tercatat pada web. Nanti ini akan disampaikan Mas Rian secara teknis, mungkin secara kebijakan dari mulai AKM, pelaksanaan, persiapan, uji coba sampai perangkat sistem yang dibutuhkan. Saya anggap cukup dari saya, dan selanjutnya secara sistem akan disampaikan. Hadir di itu aja Pak di sini. Di Orang ngomong ada. Oh gitu. Nanti saya kesana Pak. Nanti saya kesana. Secara sistem ini saya sebetulnya lagi ngarap ini, tapi kesalahan ini saya untuk materi yang saya sampaikan terkait kebijakan AKM bagi pelaksanaan pelaksanaan dari mulai simulasi, uji coba sampai dengan pelaksanaan, saya anggap selesai. Nanti kita tanya jawab setelah Mas Rian menyampaikan terkait dengan sistem yang akan kita gunakan. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hal-hal materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Bulannya toko kon main nih. Sering papa kopi kowe kenal. Kalau kado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang teknisnya. Untuk tim pengembangan kurikulum dan Kita itu yo padahal yang ini buka WA terkait dengan persiapan AKM, terutama untuk mungkin tanggal 1 Desember
simulasi. Dan simulasi tanggal 1 ini kemungkinan besar semua sekolah, termasuk sekolah yang baru punya siswa kelas 8 itu diwajibkan untuk mengikuti simulasi. Mungkin teman-teman yang kemarin sudah beberapa kali ikut FSB, SSK, mungkin ada gambaran ya, terutama yang belum dan sekolah baru itu yang kita pernah utang nih Turki orang ditagih orang nanti di lapangannya. Ya, mohon bantuannya dari teman-teman yang kemarin sudah beberapa kali SSB, SSK. Tolong untuk mengedukasi teman-teman yang belum paham gitu. Seperti yang kita tahu bahwa mungkin untuk persiapan kegiatan AKM sendiri ini nggak terlalu, lebih simpel ya. Kalau menurut saya sih lebih simpel dan tidak terlalu memerlukan resource yang besar dari komputer, tapi sebagai kompensasinya itu mungkin memerlukan sedikit banyak buat bandwidth yang lumayan besar gitu. Karena full online, jadi bukan semi online seperti UNBK. Mungkin di satu sisi Proctor lebih mudah atau lebih simpel. Soalnya mungkin nantinya tidak ada lagi install PHD, install PM, setting PM, install PHD, sinkronisasi mungkin ya, yang mungkin teman-teman terutama yang sudah bangkotan mengurus UNBK seperti Om Dudung, Om Ocim, yang biasa melek malam itu nunggu sinkron, jadwal sinkron kapan belum muncul. Mungkin sekarang enggak, karena di menu Proctor browsernya juga menu sinkron tidak muncul. Jadi hanya lebih simpel, tapi efeknya itu lebih ke kita bandwidth-nya yang harus besar gitu. Kemarin kan kita beberapa kali SSB itu banyak kendala ya, itu karena meskipun internet kita lancar, tapi di sana di pusat itu terdetek sekolah kita itu blank spot. Jadi banyak kemarin itu yang blank putih, set available. Nah, ini untuk topologi jaringannya sendiri itu berbeda dengan UNBK ya. Kalau kemarin UNBK itu client ke server baru internet. Nah, kalau misalkan untuk yang sekarang untuk KKM sendiri itu dari klien, masing-masing klien itu langsung ke router yang ke internet. Jadi jangan sampai kemarin ada pas waktu uji coba akademis ya di salah satu sekolah itu topologi yang dipakai itu masih topologi UNBK gitu. Jadi kemarin itu ada sedikit ini ya, ada sedikit miss gitu. Kita temuin ternyata topologi UNBK yang mana klien itu masuk ke server internet itu masih dipakai. Kan sekarang udah berbeda. Jadi klien langsung ke internet, nggak perlu lagi ke server lagi. Kalau server bisa langsung ke internet. Jadi coba aja copot barangkali. Jadi mungkin kemarin itu seperti itu kejadiannya. Nah, dari topologi berbeda karena ya balik kelas ya biasanya ya. Lagi server lokal. Mungkin itu untuk topologi jaringannya, dan untuk perangkat seperti itu kita nggak perlu yang bukan yang canggih ya, nggak perlu yang sebetulnya sih yang standar juga bisa, minimal Windows 7 yang pasti. Kenapa Windows 7? Karena kemarin itu di pusat memang lagi membutuhkan untuk Linux ya. Tapi belum belum bisa. Kemarin masih jauh. Jadi minimal Windows 7, Windows XP itu nggak bisa. RAM 2 GB untuk klien itu RAM 2 GB cukup. Dan internet minimal sebetulnya kalau di spek minimal dari pusat itu 12 Mbps untuk 15 klien, tapi ternyata jangankan 12, pakai yang 20 aja masih eden. Kemarin mungkin Om Soleh pas waktu uji coba akademik ada yang blank putih ya,
di sana mungkin karena di sini itu yang 20 Mbps itu kalau bisa nggak ya dedicated gitu. Mungkin atau misalkan nanti bisa misalnya sekiranya satu juga udah masuk tadi tuh. Satu klien itu misalkan dapat 2 FB. Mungkin lancar. Mungkin yang ngerti Omochi mungkin ya bisa setting mikrotik gitu masing-masing klien misalkan bisa dikasih dedicated. Terus bisa diimajinasi. Untuk selanjutnya di sini mungkin kita pakai aplikasi browser dan exam browser. Exam browsernya sendiri kemarin mungkin teman-teman yang sudah simulasi SSB SSK itu mungkin sudah mencoba trial sebagai peserta. Mungkin sekarang giliran. Jadi untuk SSB yang sekarang itu yang tanggal 1 nanti teman-teman menjadi proktor di sekolah. Untuk menunya sendiri mungkin nggak terlalu jauh sih. Nanti mungkin untuk ID proktor dan password proktor itu kan ada di web. Nah, untuk ini mungkin untuk di exam proktornya sendiri itu hanya ada beberapa menu aja gitu, berbeda dengan exam proktor browser yang kemarin ya. Proktor browser yang UNBK itu di sana ada organisasi terus apa namanya yang lainnya pengaturan sesi tes ada. Nah, di sini hanya ada 7 menu. Di sini kita yang pasti sih status peserta dan kelompok tes dan request reset. Nah, yang paling sering dipakai itu release token ya, release token di status tes sama request reset. Mungkin itu aja mungkin yang sering dipakai di browser yang sekarang. Kalau yang lainnya mungkin sama lah dengan kemarin mungkin master UNDK di sini kemarin sudah terlibat mungkin lebih paham. Ini untuk dashboardnya sendiri nama proktor nanti ada sekolah ya, kode sekolah di sininya. Nah ini di sini kadang-kadang di menu status tes ini kita hanya merilis token ya. Tapi kadang-kadang kemarin itu pas waktu uji coba akademis ada dokter yang merilis token sehingga siswa belum mengerjakan. Kok saya nggak muncul. Nah pas setelah dicek, oh ya ternyata tokennya belum dirilis. Dan rilis token oleh pusat itu tiap 15 menit sekali. Jadi nanti tolong dipantau, tolong diperhatikan untuk tokennya sendiri, jangan sampai nanti ada yang riset atau logon mungkin ternyata tokennya belum muncul. Ini untuk status tes, menu status tes. Ini untuk tampilan token pada peserta ada tinggal di sisi kiri atas dipindahkan ke bawah muncul. Kalau belum muncul nanti tinggal di refresh. Iki boleh struktur ya. Struktur. Ini untuk status peserta. Nanti kalau misalkan di sini kebetulan status tes selesai ya. Tapi nanti kalau misalkan masih ada yang masih mengerjakan di status tesnya itu nanti masih mengerjakan. Mungkin kalau yang seperti ini mah teman-teman nggak aneh ya, udah sekarang saja dulu dengan tampilan UNBK ini kan jadwal pelajaran sama aja sih apa namanya di web browsernya seperti ini. Nah, ini di kelompok tes, ini daftar login peserta sekaligus untuk riset peserta. Pas waktu kemarin di sini riset login peserta itu pas waktu kegiatan KKBSD kemarin itu banyak sekali yang request dan perlu diperhatikan, perlu dicatat juga itu yang pertama tolong kaitannya dengan jaringan internet tadi yang ditekankan ya, terutama
kalau misalkan memang tidak memungkinkan, sekolah bisa menggunakan tethering juga. Kalau misalkan memang jaringan sekolahnya kurang kuat, bisa dengan tethering ditambah yang lain, misalkan 2 klien atau lain bisa tethering, tapi dengan catatan juga tetheringnya pakainya yang bagus gitu kan. Jangan sampai nanti malah tambah lewat gitu. Mungkin di troubleshootingnya mah cuman sedikit, kita nggak terlalu banyak ini ya, paling yang paling banyak itu, nah di sini kan paling juga kita kebanyakan itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu kebanyakan itu username belum diaktifkan gitu karena dokter lupa untuk merilis token. Nah ini untuk riset serta ini kan karena mungkin dokter nah untuk pesertanya sendiri itu bisa mengajukan riset peserta di bawah itu. Kalau misalkan username sedang aktif, ada keterangan username sedang aktif, silakan hubungi dokter. Nanti di sana tombol riset pesertanya itu aktif, jadi tinggal riset. Nah, dokternya sendiri nanti tinggal merisetkan user login pesertanya. Jadi seperti itu sih, sama kayak WNBK lah pokoknya sih. Nah ini di sini kalau kan kejadian juga nih. Ini ada kejadian juga kemarin pas waktu simulasi akademik awal. Nah, ini ada peserta tidak dapat login, tidak masuk. Ini kenapa? Pas ternyata pas setelah cek, coba dicek kita kemarin itu, coba dicek untuk nama pesertanya sendiri betul enggak. Ternyata setelah dicek itu kartu loginnya siswanya tertukar. Yang harusnya sesi 1 ternyata masuk sesi 2. Jadi siswa itu sudah selesai mengerjakan status tesnya. Nah, mohon juga nanti diperhatikan untuk teman-teman prokon kan. Nanti pas pembagian kartu login untuk siswa mohon diperhatikan juga, jangan sampai nanti tertukar namanya. Nama yang si A misalkan kan dengan si B. Jadi nanti bener ya. Status loginnya juga mungkin nanti berbeda. Ini mungkin kaitannya dengan yang tadi ya, dengan jaringan lagi sih sebetulnya mah. Kita nggak terlalu ribet di aplikasi, tapi kita ribetnya itu di jaringan mungkin untuk AKM sih. Soalnya di aplikasi mungkin kita hanya install Exambro di masing-masing klien, di running, sudah siap, sudah gitu kan. Ini list token dari aktivasi Proctor Browser, terus rilis token oleh Proctor Browser, oleh Proctor, baru tes bisa dilaksanakan. Nah di sini tapi internetnya stabil, itu yang perlu sekolah itu. Jangan sampai kemarin itu ada yang koneksi jaringan Mbps ternyata nggak kuat kan? Pikir. Karena pas ditanyakan koneksinya berapa MB? 10 Mbps. Hanya angkat 3 klien. Jadi kan untuk sekolah nanti tolong diperhatikan terutama dari sisi jaringan saya titip. Mungkin itu penjelasan teknisnya hanya sekilas saja. Mungkin bisa kalau ada masalah mungkin nanti bisa lewat grup. Nanti grupnya share ya. Ini untuk mungkin saya kembalikan ke Pak Kasih, mangga. Enggak podikis ini. Karena kemarin SMP 1 bukunya komplit. Terima kasih yang disampaikan tadi, dan mudah-mudahan kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Kita buka untuk 3 orang pertama, barangkali ada yang perlu ditanyakan balik secara kebijakan maupun sistem. Silakan. Nggak ada ya? Berarti udah jelas semua ya Pak? Ada. Kita tutup. Ada Pak Kasih, ada. Siapa dulu yang silakan. Dua ya? Iya, boleh. Silakan. Itu dari dapur di situ.
Nanti dihapus salah satunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya, tadi pelaksana AKM itu tanggal 1 Desember 2 hari ya. Berarti kan 1 dan 2. Nah, sementara kalau di kalender pendidikan kan tanggal 9 pelaksanaan PAS. Itu gimana? Apa saja yang diundur gitu. Dilanjut. Ada lagi? Untuk dari gereja pelaksanaan yang tadi saya sampaikan itu, untuk yang 2 hari itu adalah pelaksanaan AKM di 2021. Untuk SSB yang tanggal 1 itu adalah SSB simulasi skala besar. Hanya 1 hari. Dan pesertanya 5 orang. Nanti peserta 5 orang sekolah yang di sistem ya, Mas? Di sistem. Jadi pelaksanaan 1 hari tanggal 1 Desember. Ini yang lain ada yang bersamaan penilaian akhir semester tidak? Mayoritas tanggal 30 dimulai PAS Pakasi sampai dengan tanggal 5. Ya. Tanggal 5, mayoritas itu hari Senin tanggal 30 sampai dengan tanggal 5 pelaksanaan PAS. Kita tanggal itu, Bong, kita tanggal itu itu Desember. Atau temen lah. Ini mungkin untuk sekolah terkait semester dilakukan oleh sekolah. Tetapi untuk simulasi ini kita hanya perlu 5 orang siswa dan dilaksanakan secara nasional. Jadi waktu sudah tidak bisa bergeser, jadwal juga sudah tidak bisa bergeser. Jadi kami mohon seluruh sekolah ikut dan siapkan 5 siswa. Tolong ada kebijakan untuk 5 siswa terkait pelaksanaan PAS ya, PAS ya. Penilaian itu Gitu. juga kan. Tetap yang 5 orang ikut sesuai jadwal. Termasuk kita nih bocah sana semester Gimana? ada melu kayak gitu loh. Ada yang Iya, gitu. Ya kalau bahaya juga rekening kene. Sananya 2 hari. Tapi apa 1 hari, Pak? 1 hari. Hanya 1 hari. Orang normal. SSB 1 hari tanggal 1 Desember. Kira untuk pelaksanaan PAS untuk 5 orang itu nggak masalah lah. Kalau misalnya di susulan ya belum nggak masalah. Iya. Yang pokoknya itu yang penting Apa yang online kita ikut semua di tanggal 1 hari. Siap. Siap ya, siap semua ya. Siap. Kita sampaikan lokasi kurikulum ataupun sampaikan ke kepala sekolah. Wajib ikut semua, siapkan 5 siswa nanti diupload di sistem di UNBK itu. BKD ya, di BKD. Dan 5 orang harus ikut. Adapun kebijakan tentang PAS itu saya minta ada ada kebijakan untuk yang 5 orang siswa tersebut. Siap.